Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bor cordless 13 mili brushless 21 volt dari brand terbaru yaitu Unicorn. Kopernya bagus. Ini tulisannya Unicorn, stiker ya, bukan emboss. Pengunciannya ada 4. Secara kualitas bahan plastik di koper ini sudah lumayan oke ya. Nggak bagus-bagus banget, tapi nggak biasa-biasa banget ya. Intinya lumayan. Baik, ini paketnya langsung 2 baterai ya, jadi nggak ada opsi. Nggak ada opsi 1 baterai. Ini ada buku panduan bahasa Inggris yang sama sekali nggak pernah kita baca. Kemudian handle-nya pendek dan ini ringan ya. Ini biasa aja, nggak sebanding, maksudnya nggak seperti punyanya yang lain ya, kayak punya Kamoli, Molar dan lain-lain. Jadi ini lebih enteng, ringan. Bahan material plastiknya, handle ini sudah oke. Maksudnya enggak, ya standar lah ya, standar. Kemudian dapat charger 21 volt 2 ampere. Tulisannya 2 ampere ya. Terus 2 buah baterai 5 sel. Ini agak ringan. Unicorn 36 volt. Ini tetap 20 atau 21 volt ya. Jadi belum ada yang sampai di 36 volt. Kalaupun ada ya paling punya Makita, itu 40 volt yang XGT ya. Oke, 2 baterai dan langsung ke unitnya. Ini dia. Baik, kita rapikan dulu. Oke, ini dia unitnya, Unicorn dari apa ini ya? Ya Unicorn sendiri ya. Unicorn Tools. Nah, secara desain ya ini saya suka ya. Ini kelihatan galak ya secara desain ya. Jadi dia lebih kayaknya lebih garang lah. Kemudian yang warna sayangnya ini warnanya abu-abu ya, abu-abu muda. Dia gampang sekali kotor ya kalau buat penghobi. Tapi kalau buat kerja ya mau putih, mau abu-abu, mau apa, bodo amat ya. Kotor tapi menghasilkan cuan ya. Ya sebetulnya nggak masalah. Nah, kemudian ini fitur-fiturnya. Yang pertama dia 13 mili, kemudian sudah single lock juga. 13 mili single lock. Penguncian 1 tangan ya. Kemudian angka torsi sampai di 20. Untuk selektornya agak seret ya, kalau menurut saya kurang enak. Untuk selektor torsi ini kayaknya bukan bahan plastik ya, tapi nggak tahu, kemungkinan besarnya bukan plastik. Kemudian sini ada mode hammer, penyekrupan, dan drilling. Lalu di sini ada perpindahan speed, reversible. Kurang enak ini reversible-nya, kayak seret juga. Terus apalagi, secara material body plastik biasa standar, nggak wah ya, biasa aja. Kemudian selektor untuk perpindahan mode. Nah ini baru klik ya, ini enak. Ada kupingnya juga enak ini ya, agak tebel, mantap. Lalu LED lamp sini ada 2. Oh, ada 1 ya. Tak kira di sini ada. Jadi LED lamp sudah yang model di bawah ya. Dia tidak menghalangi media yang akan kita bor atau sekrup. Kemudian apalagi sini indikator baterai. Kalau di baterainya nggak ada ya. Adanya di mesinnya. Udah kayak gitu aja. Ini brushless. Jadi yang rubber ini yang abu-abu ini. Jadi bodi aslinya warna hitam ini ya. Jadi yang rubber warnanya abu-abu. Oke, ini baterainya enteng ya. Coba kita lihat aja.
Nah, ini baterainya 3 MOSFET. Mantap ya. Sel baterainya CQTH, kapasitas 1500 mAh. Lumayan. Ini mantap ya, 3 MOSFET untuk BMS. Nah, sekarang kita coba pasang handle-nya. Ini handle-nya nggak dipasang di agak depan sini ya, tapi di sini. Ini bahaya, maksudnya ketekan pecah nggak ya? Oke, nggak apa-apa, kita coba aja. Dia menjepitnya nanti sedikit. Nah, jadi dia dapat ke pengaitnya itu cuma sedikit ya, paling sekitar 1 cm. 1 cm, jadi separuhnya ini ya. Sementara kalau dimundurkan lagi ke belakang sini, maka dia akan menutupi, si handle ini akan menutupi perpindahan speed ini. Nah, jadi intinya ini apa ya, kurang untuk tempatnya ini yang kurang. Oke, gak apa-apa. Yang penting ada handle-nya, cuma ya itu aja. Jadi kayak kurang gimana gitu. Oke, sekarang kita akan tes RPM-nya. Di kecepatan 1, dan di kecepatan 2, 1880, mendekati 1900 ya. Spek tertulis di sini speed 1500. Tapi mantap ini ya. Coba kita gunakan baterai yang 10 sel. Oke, ini di baterai 10 sel dapat di 1900. Mantap ya. Mungkin kalau 15 sel ini lebih tinggi lagi, bisa sampai di angka 2000 ya. Begitu. Mantap, mantap. Baik, kita langsung tes performa. Mata bor beton 16 mili. Ini ke tiang cor-coran ya. Kita tes. Lepas ya, nggak terlalu bisa ngunci. Auger bit di 19 mili. Kita tes di kecepatan 2. Nggak mampu ya di kecepatan 1.
Coba pakai baterai zipper 15 sel di kecepatan 2, mampu nggak kira-kira? Di kecepatan 2 mampu ya kalau pakai baterai besar. Cuma karena memang baterai zipper juga kurang bagus, jadi ada mati-matiannya. Screw dash di 15 cm 6,3 mili. Ini pakai baterai bawaan lagi. Ini sudah, ini nggak bisa ngunci ya, bukan nggak bisa ngunci apa, udah ledes kepala apa adapternya. Oke, kita coba lagi, saya ganti nih. Oke, kita langsung ganti aja ke motherboard Ponsterbit. Coba lagi. Baik ya, itu dia tadi sedikit gambaran tes performa dari Unicorn. Kelebihannya ya, kelebihannya yang pertama tenaganya sudah oke, mantap, RPM-nya juga tinggi, di pengeboran beton juga lancar, enak. Cuma sayangnya itu baterai ya. Jadi secara tenaga di beton sudah oke, di penyekrupan di pengeboran kayu juga sudah bagus. Itu kelebihannya ya. Nah, sekarang kita bicarakan kekurangannya. Ini banyak sekali kekurangannya ya. Yang pertama ya, untuk mekanisme handle ya, ini nggak ngunci ya. Seperti tadi yang saya katakan, kalau dia di posisi ini ya, teman-teman bisa perhatikan ini. Nah, jadi ini untuk pengaitnya ya, pengait handle ini.
Nah, jadi kalau di sini dia otomatis menghalangi posisi ini, perpindahan speed. Itu yang pertama ya. Terus jadi ya akhirnya bisanya di separuh sini. Nah, di sini supaya tidak menghalangi posisi perpindahan speed. Jadi separuh. Nah, kalau dipakai di yang separuh seperti tadi, ketika ngebor beton, dipegang ini langsung lepas begitu ya. Kalaupun dikencangkan, ya ini khawatir pecah ya, karena ini bahan plastik. Kalau terlalu dikencangkan banget ya, maksud saya begitu. Itu ya. Kemudian baterai. Kalau baterai sih sebetulnya bagus ya kalau menurut saya, oke. Cuma dia tidak mendukung powernya dari Unicorn ini. Jadi tidak seimbang lah ya. Mungkin kalau baterai-baterai ini digunakan di kelas 10 mili, ini sudah mantep. Tapi ini kan untuk 13 mili. Jadi harusnya yang 10 sel ya. Untuk baterai. Kalau BMS sudah mantap 3 MOSFET. Begitu ya. Kemudian nah ini cak ya. Untuk cak dia tidak terlalu mengunci, artinya dia kurang menggigit dalam hal menggigit mata bor ya, seperti itu. Tadi saya katakan, sempat saya bilang itunya ledes ya. Sebetulnya meskipun ledes, kalau memang pengunciannya kuat, dia tetap nggak akan lepas ya. Makanya tadi kan nggak bisa kita nyekrup ya, mohon maaf juga buat teman-teman. Ya, untuk penyekrupan tadi mampu ya, sebetulnya tenaganya sudah, maksudnya sudah bagus ya untuk penyekrupan. Cuma nggak saya lanjut ya, karena itu dia tidak bisa mengunci adapternya tadi ya, termasuk juga tadi yang mata bor Fonsterbit itu juga tidak mengunci ya, mudah lepas. Padahal ini sudah saya puter sangat kenceng ya untuk pengunciannya, single locknya begitu. Nah, itu kekurangannya dari Unicorn ini. Tapi secara torsi, secara tenaga, ini sudah mantap. Ini bisa dibilang sudah mungkin bisa sekelas atau sedikit di bawahnya Molar yang kemarin saya review ya, yang 2600. Yang 20600 maksudnya. Tipe itu. Begitu sih menurut saya. Nah, masalah worth it atau tidak itu kembali ke penilaian teman-teman di sini. Worth it atau enggak ya. Kalau menurut saya ya ini kurang. Karena ya itu tadi ya, dari hal kecil aja mekanismenya ini kayak nggak serius ya. Nggak ada tempat untuk handle yang cocok lah ya, yang pas. Lain halnya seperti Molar, Kamoli aja yang kemarin itu ya dia serius, dia betul-betul kasih tempat yang betul-betul menggigit, mengaitkan handle-nya bagus. Kemudian cak ya, mungkin cak bisa diganti kalau cak, tapi kalau ini kan nggak bisa diganti. Kalau cak bisa diganti pakai yang lebih bagus, yang lebih, jadi bahan penggigitnya ini yang 3 mata ini kan dia langsung ledes parah ini ya, dia ledes parah, jadi licin ketika menggigit mata bor begitu. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.